Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang teknik sampling. Berikutnya. Di sini ada anggota kelompok kami, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kania Satria Laksmi. Saya Anggit Triwaskito. Saya Reva Adriano. Saya Bunga Aprilia. Di sini ada konten yang akan kami berikan, yaitu apa itu teknik sampling, tipe-tipe teknik sampling seperti probability sampling, non-probability sampling, distribusi sampling, dan juga contoh-contoh soal. Selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada terdapat teknik sampling, yang dimana teknik sampling ini berisi populasi yang dimana nantinya akan diambil sebuah sampel, yang dimana disebut juga teknik sampling ini adalah salah satu metode statistika yang memiliki peranan penting karena di dalamnya membahas tentang cara pengambilan sampel yang mewakili populasi. Yaitu dalam statistika dan kehidupan sehari-hari, sampel ini disebutkan bahwa suatu hal yang penting karena sering membantu kita dalam pengambilan kesimpulan. Untuk banyak kasus sudah tidak cukup waktu tersedia untuk mengambil sebuah data yang ada di dalam populasi. Selanjutnya, yang pertama di sini terdapat tipe sampling, dan di mana tipe sampling ini memiliki metode penarikan sampel, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemilihan sampel dari populasi secara acak atau random atau probability sampling. Terus yang kedua juga ada pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak atau non-random atau non-probability sampling. Lanjut. Yang pertama di sini ada probability sampling atau sampel probabilitas. Dan di sini terdapat 4 teknik, yaitu simple random sample, systematic sample, stratified sample, yang terakhir ada cluster sample, yang dimana teknik sampling probability ini memiliki teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara objektif berdasarkan kehendak peneliti atau opini peneliti. Terus yang kedua, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya pembeda satu sama lain. Terus yang ketiga juga, melalui metode ini hasil sampel dapat digunakan untuk mewakili karakteristik populasi dengan hasil yang lebih akurat dan memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi. Lanjut. Lalu di sini ada yang pertama, ada simple random sample atau sampel acak sederhana, yang dimana ini adalah teknik pengambilan sampel yang dimana di setiap unit ini atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk terpilih menjadi anggota sampel, dan pemilihan dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik apapun. Yang dimana ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ini bersifat adil karena semua anggota memiliki peluang yang sama. Lalu juga prosesnya sederhana dan mudah dilakukan. Lalu kekurangannya ini adalah bisa sulit dilakukan kalau misalkan populasinya terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menyulitkan proses pengambilan sampel. Lanjut. Selanjutnya ada sampling sistematik atau systematic sample, yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih anggota populasi dengan interval tertentu dari daftar populasi. Titik awal ditentukan secara acak, lalu setelah itu anggota dipilih secara teratur, misalnya setiap ke-5, ke-10, dan seterusnya. Kelebihan sampling sistematik adalah lebih sederhana dibandingkan acak sederhana, karena tidak perlu mengundi semua anggota. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Kekurangannya bisa menimbulkan bias kalau daftar populasi memiliki pola tertentu. Misalnya setiap ke-10 orang mempunyai ciri yang sama. Lalu ada sampling berstrata atau stratified sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana populasi penelitian dibagi menjadi subkelompok homogen atau strata, berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata untuk memastikan keterwakilan setiap subkelompok. Kelebihannya, memiliki akurasi yang lebih tinggi, memiliki representatif lebih baik karena subkelompok atau strata dalam populasi terwakili dalam sampel. Kekurangannya, proses pembentukan strata kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, membutuhkan informasi populasi. Lalu yang keempat ada sampling cluster, yaitu metode pengambilan beberapa kumpulan populasi secara random, lalu mengambil seluruhnya ataupun sebagian dari setiap kumpulan yang terpilih untuk dijadikan sampel. Jika populasi terbesar luas, maka pengambilan sampel menjadi lebih efisien dalam hal biaya. Kelebihannya, lebih mudah dibanding dengan simple random sampling. Yang kedua, tidak membutuhkan daftar anggota populasi. Dan kekurangannya, tidak seefisien simple random sampling atau stratified random sampling. Oke. Kemudian ada non-probability sampling, sebuah pemilihan sampel yang dilakukan secara tidak acak.
Sampling ini dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik probability sampling dan juga untuk mengeliminir biaya dan juga permasalahan dalam pembuatan sampling frame. Berikutnya. Yang pertama ada confidence sampling, sebuah metode pengambilan sampel yang diambil dari ketersediaan elemen dan juga kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel yang diambil berdasarkan tempat dan waktu yang tepat. Kelebihannya adalah murah, tidak memakan banyak waktu, mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah resiko bias pemilihan, sampel tidak representatif dan juga kurang akurat. Selanjutnya. Kemudian ada judgment sampling, sebuah metode pengambilan sampel yang ditinjau dari penilaian objektif peneliti berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan penelitinya. Peneliti memilih individu yang dianggap paling representatif atau relevan untuk tujuan penelitian. Kelebihannya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada kuota sampling, teknik yang mencirikan terlebih dahulu segala hal yang berkaitan dengan pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan kemudian menetapkan jatah yang diinginkan. Kelebihannya, sampel dapat dikontrol untuk karakteristik tertentu, memastikan representasi kelompok tertentu dan juga fleksibilitas dalam pengumpulan data. Sementara kekurangannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bisa dilanjut. Terakhir ada snowball sampling, sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai, di mana sampel awal diminta untuk merekomendasikan responden lain yang relevan, sehingga semakin lama sampel menjadi semakin besar dan juga bertambah seiring berjalannya waktu. Kelebihannya adalah menjangkau populasi tersembunyi, membangun kepercayaan dengan responden, dan juga memperoleh data yang mendalam. Sementara kekurangannya adalah bias waktu, bias seleksi, ketergantungan pada jaringan, kesulitan mengontrol kualitas data, serta kesulitan untuk menentukan ukuran sampel. Selanjutnya, tipe sampling yang ketiga yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling suatu statistik adalah distribusi peluang statistik tersebut. Apabila sampel acak ditarik dari suatu populasi yang spesifik dan yang diperoleh merupakan variabel acak. Sampling terbagi menjadi dua, yaitu distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel seperti rata-rata, proporsi, dan lain-lain yang dihitung dari sampel-sampel yang diambil secara acak dan berulang dari populasi. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi yang diperoleh dari perhitungan proporsi setiap sampel yang diambil dari suatu populasinya. Lanjut lagi, yaitu ada latihan soal. Soal pertama, gunakan sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel setiap 18 hari dimulai pada tanggal 6 Januari. Di sini ada 19 sampel, terhitung dari 6 Januari, 24 Januari, 11 Februari, 1 Maret, 19 Maret, 6 April, 24 April, 12 Mei, 30 Mei, 17 Juni, 5 Juli, 23 Juli, 10 Agustus, 28 Agustus, 15 September, 3 Oktober, 21 Oktober, 8 November, 26 November, dan 14 Desember. Lanjut. Baik. Selanjutnya ada nomor 2, sebuah populasi dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup mempunyai variasi yang besar, tetapi antar grup mempunyai variasi yang kecil. Bila Anda menarik sampel dari populasi tersebut, teknik mana yang akan Anda gunakan? Teknik yang kami gunakan adalah teknik sampling berstrata. Selanjutnya. Nomor 3, ada Pris Andrea, Manager Public Relation. Pada sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas iklan yang telah dibuat akhir-akhir ini. Untuk itu, dia mengambil buku telepon untuk menghubungi konsumen secara acak. Sebaiknya teknik sampling apa yang dilakukannya? Jawabannya adalah acak sederhana atau simple random sample. Lalu nomor 4, seorang manajer produksi yang ada di sebuah perusahaan manufaktur harus yakin bahwa produknya tidak ada yang cacat sehingga layak dijual. Selama ini faktor terbesar yang membuat sebuah produk cacat adalah kerusakan mesin. Untuk mengetahui kapan mesin diperbaiki atau tidak, indikasinya dilihat dari jumlah produk yang cacat. Karena tidak mungkin memeriksa setiap produk, maka dilakukan sampling. Teknik mana yang lebih baik? Menurut kami, teknik yang lebih baik adalah sampling sistematik atau systematic sample. Lanjut.
Terakhir, nomor 5, buatlah suatu contoh kasus penarikan sampel sehingga teknik yang digunakan merupakan sampling cluster. Yang kami gunakan adalah di Kota Banyuwangi terdapat 30 SMP sebagai populasi. Karena itu, pengambilan sampelnya ditentukan berdasarkan 15 SMP saja dengan pemilihan secara random atau acak. Teknik sampel ini terdiri dari 2 tahap, yaitu 1 tahap penentuan daerah dan juga yang kedua tahap penentuan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Sekian saja dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.